Halo Sobat Pemuda, welcome to DBK Voice Podcast Show. Be a quality audience, smart, and give constructive criticism. Halo Sobat Pemuda, kembali lagi bareng aku Rina Hastarinda, Duta Pemuda Keren Kota Blitar 2023. Nah, kalau ngomongin tentang November nih, di tanggal 10 November ini mungkin di sini ada yang bisa nebak gak hari apa? Aku hitung dari 3 ya. 3, 2, 1. Ya, benar sekali, yaitu Hari Pahlawan. Ngomongin tentang pahlawan, kita akan mengangkat tema pahlawan, yaitu teladani pahlawanmu dan cintai negerimu. Nah, kali ini aku gak sendirian. Aku sama gestar yang sangat luar biasa yang ada di Kota Blitar ini. Siapa sih yang kenal Mas Sidik? Halo Mas Sidik. Halo, Gimana nih kabarnya? alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Gimana tadi di luar kehujanan ya? Kehujanan tapi tidak mengurangi rasa semangatku untuk hadir di Wah, podcast Duta Pemuda Keren Voice Podcast Show luar luar biasa. biasa. Bisa tepuk tangannya ya. Nah, kali ini Mas Sidik kan nggak asing nih. Nama-nama Mas Sidik itu kan selalu ada di pamflet manapun kan. Mungkin bisa di-spill sedikit Mas Sidik itu sebenarnya siapa sih? Kok ada di pamflet manapun? Bisa diperkenalkan. Sebentar, pamflet yang mana ya? Ya, kenalin ya teman-teman semuanya. Kenalkan saya Sidik Jawahari. Ya, saya merupakan anak muda Blitar gitu Wah, aja ya. luar biasa. Saat ini ya bekerja di Kota Blitar dan melanjutkan studi juga hari ini dan fokus dan aktif di beberapa organisasi lah karena momen hari ini Hari Pahlawan artinya ya di organisasi yang untuk menambah rasa nasionalisme kita atau bangsa. Wah, sangat Gitu. luar biasa sekali. Ngomong-ngomong, Mas Sidik ini kan mempunyai ketertarikan yang sangat besar terhadap sejarah nih. Hmm, Mungkin bisa di-spill dong, kenapa sih Mas Sidik ini kau bisa tertarik terhadap sejarah? sangat suka. Wah, sangat suka. Ini berawal dari mungkin kultur atau kebiasaan dari keluarga ya. Ya, Karena basically keluargaku itu dari mbah-mbah saya. Hari ini saya kalau tak lihat aku merupakan turunan dari beliau ke-7 kalau nggak 8. Beliau ini siapa nih merupakan keluarganya? ya dari lini-lini pasukan eh, pemberontakan saat perang Diponegoro saat itu ya. Wah, Jadi simbahku itu merupakan juga pahlawan bagi saya. wah, Beliau dari daerah Kulonan ya kan, ya. bahasa Blitaran karena Pangeran Diponegoro saat itu tangkap ya, akhirnya larilah ke Blitar. Saya rasa teman-teman semua ini masih banyak yang berdarah-darah eh, orang-orang Kulonan Iya. dan Mbahku ini merupakan ya pasukan strategi perang saat itulah atau panglima lah saat itu. Wow, Bukan berdarah biru tapi beliau juga seorang apa ya pahlawan. pahlawan ataupun teman dari partner ya dari Pangeran Diponegoro dari ya katakanlah pasukan pasukan cuma pasukan. Wah, sangat luar biasa ya backgroundnya dari Mas Sidik tersendiri itu pun udah sangat luar biasa. Lalu Mas Sidik tertarik dengan sejarah-sejarah. Nah, kalau ngomongin sejarah dan masa sekarang nih Mas Sidik, kita kan sebagai anak muda yang suka banget akan sejarah. Mungkin beberapa teman ada yang tertarik, ada yang belum tertarik. Nah, menurut Mas Sidik itu seberapa penting sih generasi muda zaman sekarang untuk mengenal sejarah tersebut? Sangat penting sekali dan banget karena dengan sejarah kita bisa mempelajari ilmu-ilmu yang terdahulu Iya, kemudian juga menarik kesimpulan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang mungkin hampir case-nya sama sehingga ke depan kita bisa menjadi pedoman, menjadi sebuah apa ya gerakan evaluasi dari hal-hal yang terdahulu yang harusnya tidak dilakukan misal. Jadi iya, sejarah menjadi refleksi bersama untuk evaluasi, menambah kecintaan kita terhadap tanah air benar dengan sekali. sejarah dan untuk mempraktekkan dan mengimprovisasikan mengembangkan ilmu-ilmu yang terbarukan itu menjadi dasar sejarah kenapa sangat penting karena untuk ke masa depan ke Iya. future. Terhadap masa depan gitu ya. Jadi pahlawan itu tuh kita harus mengaplikasikan sejarah-sejarah sekarang sampai masa depan karena kita adalah anak muda generasi untuk masa depan begitu ya Mas Sidik Yes, ya. betul. Kalau ngomongin pahlawan masa kini Mas Sidik kan pasti denger nih pahlawan masa kini Hmm. gitu ya. Kalau menurut Mas Sidik nih siapa sih yang bisa disebut sebagai pahlawan masa kini?
pahlawan masa kini. Hmm, Sebelum itu kita akan mengulik flashback ke pahlawan terdahulu. boleh sekali. Zaman dahulu pahlawan adalah beliau-beliau mereka-mereka yang punya rasa kepedulian yang sangat besar, jiwa pengorbanannya bahkan rela untuk berkorban jiwa dan raga sampai merdeka atau mati, Benar. sehingga nyawa menjadi taruhan. Iya, Sangat luar biasa. Kadang saya ngeri sekali untuk melihat flashback orang-orang terdahulu, pahlawan-pahlawan pada masa itu berperang demi untuk kemerdekaan bangsa ini, sehingga jiwa raganya dikorbankan. Itu sangat luar biasa. Kemudian pahlawan era hari ini, iya. artinya pahlawan yang tidak Masa sama kini. kayak dulu ya. Hari ini kayak nggak mungkin ya ada seorang yang memang rela mati-matian sampai berdarah-darah sampai mati ya kan, karena sekarang sistem hukum itu sudah sangat luar Beda. biasa, sehingga untuk pro terhadap keadilan dan kemanusiaan yang hari ini, Iya. sehingga kayaknya nggak mungkin pahlawan yang era hari ini sampai seperti yang orang lalu. Pahlawan hari ini adalah orang-orang atau beliau-beliau yang sangat peduli terhadap eh, bangsanya ya. Bisa dicontohkan, Mas Idi? Contoh Mm-mm. adalah tenaga kesehatan Oke, nakes pada kesehatan. saat COVID saat itu sangat luar biasa. Benar Beliau sekali. merupakan pahlawan bagi saya. Kemudian tak kalah terpenting adalah eh, tenaga pendidik, Benar. guru dan lain sebagainya. Ini seorang pahlawan. Mau gimana pun kita ini terlahir dan bisa hebat seperti ini berkat itu. Orang tua kita juga tak kalah. Benar. Orang tua juga Karena pahlawan. guru itu kan pahlawan tanpa tanda jasa dan juga orang tua kita di dunia lingkungan pendidikan gitu ya Mas Idi Ya, ya. pendidikan pertama adalah di keluarga kan. Benar. Terus sampai kepikiran bahwa memang saya mengakui sangat luar biasa, bapak ibu di rumah itu merupakan keluar pahlawan Iya, di awal pertama ketika lahir. Pengenyam pendidikan pertama di orang benar. tua ini Madrasah merupakan utama. pahlawan kita. Kebetulan kalau ngomongin keluarga ini menarik, Nah, ini masih gimana tuh? Gimana tuh? flashback yang tadi ya, Iya, ngomongin iya. soal keluarga yang basically memang suka sejarah atau cerita-cerita lampau. Jadi Iya. sewaktu kecil memang kebiasaanku ketika mau tidur didongengin ya kan, Waduh. soal baca buku folklore atau Wow. dongeng-dongeng legenda yang fiktif ya, atau Wow. yang memang real. Terus juga berperan dalam mencatat bahasanya, buku-buku silsilah dari Wah. mbah ke mbah. Sampai hari ini aku masih benar-benar aktif untuk meneruskan dari Wow. mbah ini, yang keturunan ini anaknya siapa, Iya. bule punya anak, sampai sekarang sampai aku punya ponakan sampai Iya. hari ini masih rajin. Itu yang mungkin menjadikan aku sangat tertarik dalam sejarah ibu ini, yang basically orang dari ya abdi pondok lah dulu ya, Iya. orang-orang Nahdien ya dulu, pengurus ikut IPPNU, Mm-mm. kemudian Fatayat saat itu. Beliau sangat aktif di pondok-pondok pesantren di daerah rumah sana, yang basically sangat menjunjung tinggi terhadap sejarah budaya. Dan bapak ini orang yang agak bersinggungan, tidak sama seperti ibu. Kalau bapak ini cenderung lebih ke orang Kejawen, jadi Jawanya sangat Sangat kental Jawa sekali, sekali. sampai suka berkunjung ke makam-makam orang terdahulu, Iya. nyadran ya kan, menarik. Nah, Sama ibu hampir ya kontras ini, dan akhirnya hasilnya inilah aku ya. wah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Kalau ngomongin ternyata tuh Mas Didi tuh tertarik sejarah itu dari keluarga dulu karena keluarga itu adalah Hmm. pahlawan yang mendidik kita. Yang pertama, yang kedua adalah madrasah yaitu sekolah, yaitu guru. Ngomongin tentang guru nih Mas Didi, guru kan tadi kan pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, kalau di zaman sekarang ini kita kan banyak profesi bukan guru tetapi ada selebgram atau influencer yang dimana mereka itu mempunyai pengaruh yang sangat besar untuk generasi zaman sekarang, yang dimana generasi untuk penerus selanjutnya nih. Kalau menurut Mas Yudi itu gimana sih ketika kita mempunyai selebgram-selebgram yang mempengaruhi tetapi tidak mengangkat nilai-nilai kepahlawanan tersebut? Sangat disayangkan bagi saya Sangat terhadap disayangkan. influencer atau teman-teman kaula muda yang ya aktif di media sosial. Mm-mm. Ya setidaknya seminggu sekali lah atau berapa ya, untuk Benar. mengulik. Misal aku bahkan baru saja juga ya, kemarin-kemarin sempat juga mulai menulis
beberapa artikel yang sangat singkat lah ya, Iya. yang kita unggah di dalam story sejarah-sejarah masa lampau, rampokan macan ya kemarin, kemudian alih-alih apa ya sejarah perang Diponegoro Iya. saat itu, sampai sejarah desa yang hari ini juga aku lagi berusaha untuk apa ya menggali sejarah-sejarah di desa tersendiri yang belum terangkat nih. Ini Wah, sangat luar biasa sekali untuk diangkat nantinya. sejujurnya tuh gini Mas Didi, aku tuh kurang tertarik terhadap sejarah, tetapi aku tuh ngefans banget sama YouTuber yang namanya tuh Leonardo Edwin. Hmm. Nah, ke influencer itu kan sangat mempengaruhi ya, lingkungan tuh juga sangat mempengaruhi. Ketika Leonardo Edwin ini suka share tentang sejarah, aku tuh mulai sedikit-sedikit tuh menyukai sejarah tahu Mas Didi. Jadi tuh influencer tuh sepengaruh itu ya terhadap generasi muda zaman sekarang tuh. Ya, eh, gini ngomongin soal influencer Iya, media sosial hari ini, teknologi hari ini itu bisa menembus ruang dan waktu tanpa harus bertatap muka, sangat bisa blow up ke segala arah penjuru ya kan, tidak iya, ada tedeng aling-aling lah. Kalau zaman dulu kan kalau pengen aku jadi influence kan secara apa ya tatap muka. Nah, iya. hari ini tanpa harus ketemu sama orang, semua seluruh dunia bisa mengetahui Melihat. informasi dan edukasi. Dan kembali Benar lagi ke sekali. teman-teman kaula muda yang tidak peduli Mhm. dengan hal-hal semacam sejarah, jiwa kepahlawan yang harus kita angkat, sangat sayang sekali. Iya, Jadi sebenarnya ada beberapa atau banyak dari teman-teman kaum muda yang seperti yang tadi tokoh itu, iya, dan dari portal-portal media sosial yang mengangkat sejarah-sejarah. Di Twitter juga mulai banyak nih. iya benar sekali. Itu sih untuk anak muda ya, ayo kita mencoba untuk menggali sejarah budaya atau rasa-rasa untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, cinta terhadap tanah dan air sih. Jadi kita tuh harus mengulik sejarah teman-teman. Sejarah itu tuh sangat menarik bener ya Mas ya. Karena semakin kita kepo akan sejarah, kita akan Hmm. semakin ingin tahu akan sejarah tersebut dan kita akan mengetahui tentang knowledge tentang sejarah-sejarah tersebut. Nah, ngomongin tentang Blitar nih tadi kan ada kita mengulik menyinggung kata-kata Blitar kan. Hmm. Kota Blitar ini atau Blitar ini itu kan terkenal akan bumi Bung Karno Mas Sidik. Benar sekali ya teman-teman. Gimana sih cara untuk kita tuh mempunyai semangat seperti Bung Karno untuk generasi muda selanjutnya untuk mengaplikasikan semangat Bung Karno terhadap kita itu gimana Mas Sidik? Agar kita bisa meneladani jiwa Benar. nasionalismenya Bung Karno ya. Iya, Yang pertama ya kita refleksi lagi lah. Kita khususnya anak Blitar harusnya lebih bangga karena iya, ini merupakan, Blitar ini titik awal dan titik akhir, Bung the Karno. end of the journey of Bung Karno kan. Iya, Dia memproklamirkan Indonesia ini, mm-mm, kemudian menjadi presiden pertama. benar, Beliau merupakan penggali Pancasila benar, dengan poin yang mencuat adalah Bhinneka Tunggal Ika, benar sekali. berbeda-beda Berbeda, tapi tetap tetap satu satu jiwa. Ini jiwa. sangat luar biasa ketika Bung Karno di ND ini menemukan gagasan menggali nilai Pancasila ini jadi butir-butir luar biasa. Saya sangat apa ya, kalau di era hari ini benar-benar jenius banget lah untuk memikirkan hal yang sangat jauh ke depan, jadi masa depan untuk jangka panjang tidak Iya, pendek. Bagi saya penggali Pancasila Bung Karno ini luar biasa ya. bisa sekali. Saya tidak bisa membayangkan seperti apa beliau dulu bisa seperti itu. Namun kalau bilang soal keteladanan, kita bisa mengulik kok. Baik kita melihat film-film Bung Karno Iya, atau via di buku, di buku. seperti apa biografinya semasa kecil Mm-mm. sampai sudah remaja, sudah menyukai hal-hal yang jiwa-jiwa nasionalisme, rasa kecintaan terhadap tanah air, ikut organisasi kepemudaan, Benar. bertemu dengan orang-orang senior-senior yang hebat, bertemu dan mondok ya, Iya, mondok di rumah pas Cokroaminoto ya. Dan bertemu dengan teman-teman lain yang ternyata ke depan merupakan teman-teman sebaya berjuang untuk bangsa Indonesia saat itu ya. Pak gurunya Bung Karno, Hos Cokro, ini beliau sangat luar biasa. luar biasa. Kemudian beranjak dewasa yang kini mendirikan partai politik, saat itu mendirikan PNI,
dan Iya, itu kedaulatan bangsa ini, demokrasinya bisa secara menjadi baik, merangkul orang-orang rakyat-rakyat yang bisa menjadi satu padu satu Indonesia, dan masih banyak keteladanan lain, sehingga saya itu selalu teringat dengan kata-kata beliau saat pidato kemerdekaan di iya, masa lampau. Aku begitu lupa tahun berapa, cuma iya. saat itu adalah tahun Tafib namanya, Mm-mm. tahun Vivere Pericoloso. Apa itu Mas Sidik? Vivere Pericoloso ini saya ingat, kenapa Vivere Pericoloso ini ingat dari lagu, saya Waduh, lagu cucunya Bung Karno itu, iya. Vivere Pericoloso, kayak Waduh, asik, berpadu dengan rock underground bisa luar waduh. biasa. Intinya Vivere Pericoloso, rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia harus berani, berani. Vivere Pericoloso ini bahasa yang terjemahannya adalah kita harus berani, eh, apa ya, memerangi rasa-rasa takut, ya kan, Iya, hal-hal yang bahaya, ya iya, kan, benar sekali. berjalan di tempat yang berbahaya, karena apa ya, untuk menunjukkan keberanian kita. Vivere Pericoloso itu kata-kata yang sangat mencuat, bahwa nilai-nilai ajaran Bung Karno itu yang sangat luar biasa, saya selalu terdengung di dalam pikiran. Vivere Pericoloso, harus berani terhadap hal-hal yang bahaya, tapi Vivere Pericoloso yang positif, ya, hal Iya, yang iya. positif Heeh. sesuai dengan ajaran-ajaran yang positif pada era hari ini, sampai beliau, apa ya, Bung Karno keluar masuk, diasingkan dalam jeruji dan lain sebagainya, tidak ada apa ya, menyerahnya, sehingga tetap berjuang untuk bangsa sehingga menjadi merdeka dan diproklamirkan Indonesia ini. Dan sebelumnya juga banyak tokoh-tokoh muda, sebelumnya ada Supriyadi yang hari Iya, ini apa ya, perintis kemerdekaan anak muda saat itu di sini di Blitar. Kalau bagi saya, pengibaran bendera pertama kali sebelum merdeka ada di Monumen Plot-Plot, itu sangat heroik dan cukup very periculture, wow. berbahaya banget ya saat itu, Iya, ya, iya. mengebom Hotel Sakura saat itu di Blitar, sehingga menjadi apa ya, memancing anak-anak muda kala itu untuk berontak penjajah nih kan, sehingga mendesak Bung Karno di Rengas Dengklok. Ada Bung Karni yang ada di Garum Blitar, ya, Iya. Supriyadi, Bung Karno, banyak banyak di Blitar juga ada tokoh-tokoh pahlawan yang menjadi perintis kemerdekaan. Banyak sekali ya tokoh-tokoh yang mengajak kita untuk ayo kita loh sebenarnya bisa gitu. Bisa. Iya benar. Terus fun fact ya teman-teman, kalian kalau ingin belajar sejarah itu tuh gak hanya di sekolah saja, bener gak Mas Sidik? Kita bisa menemukan sumber dari manapun, bisa dari video, bisa dari buku, bisa dari TikTok, bahkan kalian siapa nih yang suka scroll TikTok? Itu scroll TikTok tuh kalian tuh harus melihat video-video yang bisa bermanfaat bagi kita, yaitu Ya. sejarah. Nah, ngomongin tentang sejarah nih kan, sejarah kan pasti ada tantangan dan juga peluang juga kan Mas Sidik. Menurut Mas Sidik tuh apa saja sih tantangan yang kita tuh bisa menanam nilai-nilai kepahlawanan di generasi muda saat ini? Tantangan kalangan muda, ya, Iya, khususnya tantangan media sosial. media sosial. Gimana tuh Mas? Tanpa harus menyebut media sosial itu dari segi positif, ya kan, banyak keuntungan, tapi media sosial ini juga Mempengaruhi. seolah-olah kalau lautan, ya, kalau positif akan lautan ini cenderung menghasilkan ikan untuk masyarakat gitu, ya, panen raya, tapi lautan juga bisa menjadi tsunami, ya kan, hal-hal yang bahaya. Bahaya. Media sosial saya rasa juga seperti lautan, ada hal yang negatif pula dengan degradasi budaya yang tampil di konten-konten, misal konten-konten yang kurang baik, isi-isi isu sara, konten-konten yang berbau pornografi, kebarat-baratan, itu yang menjadi tantangan. Informasi hoax Iya, sangat disayangkan. itu sangat akan menjadi tantangan. Selain media sosial, tantangan kita adalah kemapanan ekonomi. Kemapanan, kemapanan, kemapanan ekonomi. Ya, secara ekonomi, ya. Makanya kan langsung susah memang. Karena aku berpikir ketika kita tidak matang dalam ekonomi itu, saya rasa anak muda hari ini tuh kayak cenderung labil, ya.
Iya. Dia akan cenderung individualis. Iya caranya untuk duit ya kan. Fokusnya di situ. Dia akan lupa dengan tugas-tugas anak muda hari ini. Jadi selagi muda ya kita harus menjadi entrepreneur ya. Iya Anak muda benar. ya sekecil apapun tetap mengimbangi dengan passion-passion kita, menambah jiwa kepedulian kita lah. Itu jadi terpikir poin Trisaktinya Bung Karno ya. Yakni yang pertama adalah berdaulat dalam bidang politik, kemudian berdikari secara ekonomi Iya. dan berkepribadian dalam kebudayaan. Ini Wah. 3 poin yang terasa harus kita ikat ya. Iya. Plus kita harus menyesuaikan teknologi terbarukan tanpa harus mengurangi esensi dari nilai-nilai Sejarah. keilmuan budaya masa lampau. Tantangannya sangat beragam ya hari ini. Iya, benar sekali. Kalau ada tantangan, pasti ada peluang. Benar nggak, Mas Sidik? Ya, Nah, kalau peluangnya tuh apa saja sih yang bermanfaat bagi kita untuk ngebangkitin lagi semangat kita sebagai generasi muda akan kepahlawanan atau sejarah tersebut? peluang. Aku Iya, bisa lebih ini ya, lebih ke juga apa ya, manfaat iya manfaatnya. peluangnya menjadi sejarah. Sejarah kan ya, Iya, sejarah ya kita memiliki hal untuk refleksi bersama sejarah-sejarah masa lampau, kemudian mempelajari keilmuan-keilmuan masa lalu yang bisa kita menjadi pijakan untuk apa ya, berbuat di masa depan ya kan. benar. Sekaligus sejarah ini menjadi evaluasi biar kesalahan-kesalahan eyang-eyang mbah-mbah kita di masa lalu tidak terulang di masa hari ini. Iya, evaluasi jadinya. Evaluasi juga ya, kemudian untuk mengangkat jati diri bangsa lah. Tanpa sejarah rasa kita tidak punya kebanggaan tersendiri. Bayangin kalau Indonesia hari ini tidak punya sejarah, tidak Mustahil. punya kebudayaan yang kental, kearifan lokal masa lalu, kayaknya akan apa ya, aneh ya Iya, sepertinya. sangat mustahil ya itu. Misalnya itu untuk mengangkat identitas bangsa ya kan, ya untuk knowledge kita untuk bersaing di bangsa-bangsa lain, eh, supaya Indonesia luar biasa dengan kultur budaya kekayaan sejarah ini menjadi brand awareness bagi Benar. negara-negara lain ya untuk bersaing di tataran apa ya, bidang diplomatik lah Iya. depannya. Dan sesuai dengan presiden yang baru hari ini ya, beliau sangat rajin silaturahmi ke negara-negara dengan, karena beliau presiden hari ini bangga ya dengan Iya, keberagaman potensi Indonesia. benar sekali. Harusnya kita harus mendorong kuat presiden kita mendukung penuh hal-hal yang menjadi keluar biasaan dari Indonesia. Wah gitu, ternyata tuh sejarah di Indonesia tuh sangat beragam dan sangat banyak teman-teman. Kalian harus belajar sejarah karena sejarah itu sangat menarik buat diulik kembali Ya, gitu ya. betul. Jadi gini, kalau pesan Mas Sidik nih untuk generasi muda zaman sekarang, terutama generasi muda nih, generasi Gen Z mungkin atau generasi Alpha, gimana sih pentingnya menghargai jasa para pahlawan untuk meneladani pahlawanmu dan cintai negerimu? Ya, Sesuai tema hari ini nih, gimana nih? sesuai tema hari ini Iya, pesannya gimana untuk generasi muda zaman sekarang Mas Sidik? harus meneladani pahlawan-pahlawan di masa lalu untuk kedepannya. Kalau pesan ada teman-teman kawal muda, uh, iya juga saya akan memesankan pada diri saya juga, khususnya untuk teman-teman semuanya, ayo kita berjuang bersama-sama nih dengan potensi kita yang sangat beragam macam-macam. Aku yakin ini sangat kuat, kita sangat kuat untuk ke depan menjadi satu, kita kembangkan tambah rasa kepedulian, kebersamaan, kita merangkul, berjalan, berjuang bersama-sama untuk hal-hal yang positif demi untuk kemajuan bangsa ini ya. Iya, Untuk kedepannya ada ini sih untuk teman-teman yang memang fokus di tataran aktivis atau organisasi, tetap kembangkan lagi jiwa-jiwa kepemimpinan leadershipnya iya, dengan pemikiran-pemikiran yang relevan, yang tidak terlalu mikir pragmatis ya kan. Jadi pure ikhlas lillahi ta'ala untuk bangsa ini. Kemudian bagi teman-teman yang tertarik di dunia edukasi, yakni tenaga pendidik guru, cobalah kita untuk menciptakan apa ya, hal-hal konten-konten formula yang baru
gimana caranya anak-anak muda yang menjadi penerus kita, yang hari ini menjadi notabene anak-anak ya, Iya, mengemas pendidikan supaya untuk menarik, lebih improve ya, kreatif. iya. Gimana caranya pendidikan ini kita mengajarkan ke anak-anak yang generasi apa, Alfa. Alpha Z, supaya menarik, mungkin dengan konten di media sosial yang menarik dan lain sebagainya, kurikulum atau pola-pola pendidikan yang menarik gitu loh. Saya Kreatif. rasa sangat kreatif teman-teman nanti ke depannya. Kemudian teman-teman yang hari ini bergerak di kepemudaan, ayo kita menjadi keteladanan gitu. Kadang kalau kita krisis keteladanan ya kan, Iya, anak-anak nggak ada contoh gitu ya. Kita misal mencontoh pahlawan masa lalu, iya, ini di bawah kita ada keteladanan, kita akan hadir, maksudnya Duta Pemuda keren ya kan, iya. sebagai keteladanan itu sangat dibutuhkan untuk generasi-generasi penerus kita di masa lalu. Dan yang terakhir adalah iman, ilmu, amal ya kan. Dengan Iman, iman kita ilmu, dan amal, amal. iman kita percaya, ilmu itu adalah ketika kita sudah mendapat ilmu ya, akhirnya Iya, kita harus mengamalkan. benar. Karena kalau kita punya ilmu yang banyak tanpa mengaplikasikannya, saya rasa kayak Rugi. mubazir ya. Jadi iman, ilmu, amal. Amal, teman-teman. Wah, pesan yang disampaikan Mas Yidi ini sangat luar biasa sekali ya Mas Yidi. Dan kita tuh sebagai, kalau diri aku sendiri nih Mas Yidi, aku Hmm, tuh sebenarnya kita sendiri tuh sebenarnya pahlawan loh untuk diri kita sendiri. ya, Jadi apapun tuh dimulai dari kita sendiri. Kita berani bertanggung jawab, lalu kita apa ya, mengaplikasikan ilmu-ilmu tadi 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 apa tadi? Ilmu, iman, iman, ilmu, ilmu, dan amal. amal. Jadi ketika kita mencari ilmu dan kita mendapatkan ilmu, kita harus juga mengaplikasikan biar bermanfaat bagi sekitar. Jadi kita tuh menginspirasi generasi Hmm, zaman muda sekarang untuk betul. menjadi pahlawan masa kini ataupun masa depan. Nah, terima kasih banget nih Mas Sidik sudah bersedia datang ke Sama-sama, podcast kita hari ini. sama sekali. Sangat ilmunya sangat bermanfaat sekali ya teman-teman. Semoga next time bisa mengundang Mas Sidik lagi ya ke sini. Mungkin Kita bersedia nggak? sangat bersedia. Sangat Saya sangat bersedia. mengapresiasi teman-teman Duta Pemuda keren yang hari ini menjadi teladan di bidang media Wah, sosial untuk menyebarkan informasi atau edukasi yang menarik untuk publik ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Duta wah, tepuk Pemuda. tangan buat kita semua teman-teman. Wah, terima kasih teman-teman sudah mendengarkan podcast kita hari ini tentang teladani pahlawanmu dan cintai negerimu. Mungkin itu saja. Mungkin ada tambahan Mas Sidik untuk teman-teman di rumah? Ya, sudah. Ayo, Sudah iman, ilmu, cukup. amal tadi. Oh, ingat-ingat ya teman-teman, iman, ilmu, dan amal itu adalah kata-kata motivasi untuk kita semua. Dan terima kasih Mas Didi, sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Dan sampai jumpa untuk di episode selanjutnya teman-teman. Jangan lupa subscribe, comment, and like and share. And goodbye.